Pelajaran yang dapat kita ambil dari Gojin ialah jangan merasa sombong dan angkuh dan berbicara tanpa menyakiti lawan bicara. Karena apapun perkataan kita yang menyakiti orang lain akan memupuk dendam yang nantinya akan membahayakan diri kita sendiri. Seperti Gojin yang malah mendapatkan banyak sekali teror dari orang-orang yang pernah ia sakiti lewat lisannya. Nah, salah satu yang dendam dengan Gojin ialah Shina. Tapi sialnya, Shina yang sebenarnya tidak berniat mencelakai Gojin harus menanggung akibat dari orang yang benar-benar mencelakai Gojin. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis, episode 2 ini bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Awal episode menceritakan bagaimana Shina bisa berakhir menjadi sekretaris untuk Gojin. Ternyata, pertama kali dia mendaftar kerja dan mengikuti pelatihan ialah untuk menjadi pengajar di perusahaan Ghost Stop Education. Namun karena penilaian akhirnya yang buruk, perusahaan pun menolaknya menjadi pengajar dan memberikannya pilihan ialah keluar dari sana atau bekerja pada bagian lain, yakni menjadi sekretaris CEO Gojin yang kebetulan sedang kosong. Lalu scene kembali ke tampilan utama, di mana Shina yang galau akibat tumor di otaknya tiba-tiba terpancing menjadi sebuah kemarahan setelah melihat video Gojin di billboard. Rupanya Shina marah karena dokter mengatakan tumornya tersebut akibat dirinya yang mengalami migrain 1 tahun terakhir. Dan sakit kepalanya itu pemicunya adalah stres yang berlebih semenjak bekerja sebagai sekretarisnya Gojin. Jadi Shina merasa kalau semua masalah dan penyakitnya adalah ulah dari Gojin yang selalu membuatnya stres. Pemikiran ini pun akhirnya membuat Shina murka dan berniat membalas dendam kepada Gojin dengan menyusulnya langsung ke villa peristirahatannya. Sesampainya di villa, kehadiran Shina mengejutkan Gojin. Apalagi Shina datang dengan make up wajah menyeramkan, bahkan hampir membunuhnya dengan sebuah palu. Tapi karena Shina memang tidak berniat membunuh Gojin, dia pun hanya menampar Gojin dengan surat pengunduran dirinya, sambil mengatakan keluh kesahnya selama bekerja di bawah Gojin. Selain itu, sebagai puncak emosinya, Shina sengaja melempar Gojin dan memberikan pria itu banyak sekali bawang yang dibencinya. Lalu Shina pun pergi begitu saja, yang ternyata Gojin malah mengejarnya sampai keluar villa, bahkan menahan Shina yang sudah berada di mobilnya. Tapi karena wanita ini cukup kuat, dia pun berhasil pergi meninggalkan Gojin di depan villanya. Gojin pun langsung menelpon Shina untuk memintanya bertanggung jawab, tapi tiba-tiba sebuah mobil hitam yang sama seperti mobil sewanya Shina menabraknya dengan cukup keras. Dan pelaku tabrak lari kepada Gojin ini ternyata adalah Kang Min yang sebelumnya dipecat oleh Gojin dan menyimpan banyak dendam. Lalu Shina yang mendengar Gojin kecelakaan dari teleponnya langsung putar arah dan akhirnya membawa Gojin yang bersimbah darah di jalan ke rumah sakit. Karena kondisinya yang cukup parah, Gojin harus menjalani operasi. Dan karena keluarga satu-satunya yakni wakil Xiao Seki lupa membawa ponsel saat dinas keluar negerinya, Shina jadi tidak bisa menghubunginya. Dan Shina menjadi penanggung jawab operasi tersebut. Dan untungnya pula operasi itu berlangsung lancar. Namun kendati demikian, Gojin butuh waktu yang sangat lama untuk tersadar pasca operasi. Dokter menjelaskan kondisi tubuh Gojin tidak normal karena Gojin sulit untuk dianestesi dan dibius karena otaknya terus tersadar. Dan hal ini yang membuatnya juga sulit untuk terbangun pasca operasi. Tapi walaupun begitu, dokter mengatakan semua akan baik-baik saja dan Shina harus menunggu. Nah, Shina sendiri merasa sangat bersalah kepada Gojin dan terlihat dia sangat perhatian kepada Gojin dengan setiap saat berada di samping Gojin untuk memastikan keadaannya. Sebuah fakta diungkap mengapa selama ini banyak sekali sekretaris Gojin yang mengundurkan diri. Ternyata semua itu ialah ulah dari para mantan sekretaris yang membalaskan dendamnya. Mereka bekerja di sekeliling perusahaan Gojin, termasuk di restoran di mana Gojin biasa membeli makanan. Dan makanan mengandung bawang yang dibeli Shina sebelumnya ialah buatan para hater tersebut, di mana mereka dengan sengaja menaruh bawang di sana agar Shina dimarahi oleh Gojin. Di sisi lain, wanita muda dan cantik bernama Baek Soo-young menjadi pembicara dalam sebuah upacara Yayasan Gunel. Nah, Soo-young ini adalah ketua yayasan yang baru dan mengejutkan banyak pihak. Tampilannya sangat elegan dan dia baru balik ke Korea karena sebelumnya tinggal di Amerika untuk beberapa waktu. Belum dijelaskan mengapa dia bisa tinggal di Amerika, tapi sepertinya ini akan berhubungan dengan CEO Gojin. Karena ternyata Soo-young ini adalah mantan kekasih dari Gojin. Kemudian usai upacara, Soo-young menginap di salah satu hotel. Di sana dia tidak sengaja menabrak Shina yang juga menginap di sana.
Karena pakaian Shina yang menjadi kotor, Soo-young pun merasa bertanggung jawab dan akhirnya dia meminjam pakaian kesayangannya, di mana pakaian itu adalah pakaian yang diberikan oleh cinta pertamanya yakni Go-jin. Namun di sini Shina belum tahu siapa jati diri Soo-young. Saat merawat Go-jin yang masih belum tersadar, Shina diminta kembali datang ke rumah sakit tempatnya mengecek kondisinya. Kali ini pihak rumah sakit menelponnya karena mereka sangat khawatir dengan Shina dan memintanya untuk datang berobat sebelum terlambat. Nah, telepon tersebut kembali mengingatkan Shina dengan hidupnya yang tak lama lagi, dan kembali pula mengingatkannya kalau tumornya akibat dari bosnya Go-jin. Ia pun menjadi dilema dengan dendamnya, tapi akhirnya dia memutuskan untuk hidup lebih lama dengan datang ke rumah sakit untuk berobat. Tapi sayang, di tengah jalan Shina justru dibawa oleh kepolisian karena kasus tabrak lari yang menimpa Go-jin. Semua buktinya mengarah kepada Shina. Apalagi di TKP kejadian ada mobil Shina di sana. Shina yang ditangkap pun menelpon adiknya yang seorang pengacara untuk meminta bantuan. Tapi sayang, adiknya juga tidak bisa banyak membantu karena bukti yang dimiliki polisi cukup banyak. Nah, jalan satu-satunya untuk bebas dari tuduhan tersebut adalah pengakuan dari Go-jin itu sendiri. Dan karena kebetulan Go-jin juga baru saja tersadar, Shina bersama kepolisian langsung mendatangi Go-jin di rumah sakit. Namun sayang, sekali lagi usahanya tersebut tidak berbuah hasil karena dokter menjelaskan kondisi Go-jin yang sekarang tidak dapat mengingat apapun, alias Go-jin saat ini amnesia. Hal ini juga diakibatkan oleh efek anestesi yang tidak mempan kepada Go-jin dan membuatnya saat menjalani operasi tetap tersadar dan berakibat trauma dan amnesia. Shina yang sudah tidak tahu harus melakukan apa lagi, mulai mengalami delusi. Dan dia mendapatkan ide dengan mengaku bahwa dirinya adalah tunangan dari Go-jin. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.